Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaira Marzati dengan nomor NIM 2005342, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 8 mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan guna memenuhi nilai tengah semester pengantar ekonomi pembangunan di bawah bimbingan Bapak Yul Henry. Baiklah, langsung saja saya akan mereview materi dari pertemuan pertama dan kedua. A. Definition of Development Economics. Pembangunan ekonomi adalah perubahan dasar dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata pada suatu negara yang ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan, baik secara agregat maupun per kapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Tujuan utama pembangunan ekonomi suatu negara adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat negara itu sendiri. B. Difference between development economics and economic development. Mengutip dari pakar ekonomi pembangunan Lincoln Arshad, ekonomi pembangunan itu merupakan sebuah bidang studi dalam ilmu ekonomi. Lebih tepatnya, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sebuah pembangunan ekonomi. Sederhananya, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa, terutama negara yang berkembang seperti Indonesia. Adapun kebijakan-kebijakan yang biasanya dikaji dalam ekonomi pembangunan diperuntukkan khususnya untuk memaksimalkan pertumbuhan produk nasional bruto atau GNP. Hal ini dilakukan lewat sebuah proses akumulasi modal dan industrialisasi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah bentuk usaha dalam perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi dengan harapan infrastruktur dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat dan berkembang, termasuk juga peningkatan pada taraf pendidikan serta teknologi semakin maju. C. Division of countries in the third world based on per capita income. Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan Gross National Income atau GNI per kapita dalam 4 kategori, yaitu low income, yaitu pendapatan rata-rata di suatu negara yang mencapai $1.035 US. Yang kedua yaitu lower middle income, yaitu pendapatan suatu negara yaitu dari $1.036 US Amerika sampai dengan $4.045 US Amerika. Selanjutnya yaitu upper middle income, yaitu pendapatan rata-rata suatu negara dari $4.046 US Amerika sampai $12.535 US Amerika. Dan high income yaitu pendapatan rata-rata suatu negara di atas $12.535 US Amerika. GNI adalah total pendapatan warga negara domestik dan asing yang diklaim oleh penduduk dan yang terdiri dari produk domestik bruto atau PDB, ditambah faktor pendapatan yang diterima
oleh warga negara asing, dikurangi pendapatan yang diperoleh dalam ekonomi domestik oleh orang non-penduduk. D. Developing country characteristic. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan per kapita rendah. Pendapatan per kapita adalah nilai rata-rata dari pendapatan penduduk di suatu negara. Untuk mengetahui pendapatan per kapita dapat dilakukan dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di suatu negara. Negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang masih tergolong rendah. Hampir separuh negara di dunia tergolong ke dalam negara berkembang. 2. Tingginya angka kelahiran. Negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang banyak karena angka kelahiran yang tinggi. Kurangnya sosialisasi keluarga berencana menjadi satu di antara sebab laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang. Tingginya angka kelahiran juga didorong oleh pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. 3. Impor lebih besar daripada ekspor. Impor tersebut dilakukan saat negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian sehingga membutuhkan barang yang dibawa dari negara lain demi memenuhi kebutuhan. 4. Jumlah pengangguran tinggi. Seiring makin banyaknya angka kelahiran, persaingan di dunia kerja juga pasti tinggi. Kondisi tersebut yang membuat negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung jumlah pengangguran yang terlampau banyak. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi sumber tingginya jumlah pengangguran di negara berkembang. 5. Mengandalkan sektor primer. Sektor primer adalah hasil olehan sumber daya alam. Mayoritas penduduk negara berkembang memiliki mata pencarian dengan memanfaatkan hasil alam seperti bertani, mencari ikan, dan banyak lagi lainnya. Di sisi lain, negara maju berinovasi dengan menghadirkan berbagai macam terobosan dengan minimnya sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Berbeda dengan negara berkembang yang justru hanya mengandalkan sektor primer sebagai pemasukan utama. 6. Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Maka, tak heran dua faktor tersebut turut mempengaruhi pendapatan per kapita sebuah negara. Selain itu, rendahnya ekonomi negara berkembang mengakibatkan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Kondisi tersebut yang menjadikan tingkat pendidikan di negara maju tergolong rendah dan susah bersaing. A. Economic and non-economic factors. Faktor ekonomi yang pertama yaitu sumber alam atau tanah. Pada sumber alam atau tanah mencakup mengenai kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam. Selain itu, mencakup mineral, iklim, sumber air atau sumber laut.
2. Akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak. 3. Organisasi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersikap melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor yang paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi, menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Yang kelima, pembagian kerja dan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi meliputi: pertama, lembaga dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru, di mana menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, sumber daya manusia. Pengembangan faktor manusia berkaitan dengan efisiensi dan produktivitasnya. Para ahli ekonomi menyebutnya pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Jumlah penduduk yang melonjak cepat merupakan penghambat bagi pembangunan di negara berkembang. Yang ketiga, faktor politik dan administrasi. Stabilitas politik dan administrasi yang kokoh membantu pertumbuhan ekonomi modern. Administrasi yang kuat, efisiensi, dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Selanjutnya, saya akan mereview kembali materi pertemuan dari 3, 4, dan 5. A. History of Economic Growth. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya
Aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Indikator pembangunan mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi pembangunan. Berikut ini akan dibahas indikator-indikator yang sering dirujuk dalam mengevaluasi pertumbuhan pendapatan nasional, yaitu GNP atau GDP, sebagai indikator paling sederhana. Kemudian, seiring dengan pemahaman tentang ilmu ekonomi pembangunan, muncul indikator lain, yaitu pertumbuhan GNP per kapita dengan dasar pengukuran kurs pasar. Menyusul kemudian pertumbuhan GNP per kapita dengan pengukuran Purchasing Power Parity atau P3 atau perbandingan daya beli Net Economic Welfare atau NEW, NAW, atau kesejahteraan ekonomi bersih atau HDI, Physical Quality of Life Index atau indeks mutu hidup, dan Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. B. Theory of Economic Growth. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Ada contohnya. Ada negara X yang punya sedikit penduduk dan ada negara Z yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar. Lain dengan negara Z yang punya penduduk dengan jumlah yang jauh lebih banyak, kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Yang kedua yaitu menurut David Ricardo. Kebalikan dengan Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Contohnya, di negara Tiongkok, upah negara kerja relatif rendah dibandingkan dengan negara di Australia Utara. Ini karena di negara Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Tiongkok, maka upahnya pun menjadi lebih murah. Kebalikannya di Amerika Utara. Tenaga kerja karena jumlah penduduk yang sedikit, tenaga kerja di Australia Utara upahnya relatif tinggi. Menurut Thomas Robert Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Selanjutnya,
Menurut Harold Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga akan semakin meningkat, juga akan semakin banyak. Jadi, menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang. Selanjutnya, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Selanjutnya, menurut Robert Solow, dalam jangka yang panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Selanjutnya, saya akan mereview materi pertemuan 6, 7, dan 8. A. Growth, Poverty, and Income Distribution. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GDP tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi, atau suatu proses naiknya output per kapita yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Selanjutnya itu konsep kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut, yaitu suatu konsep yang dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan konsep kemiskinan yang bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. Selanjutnya yaitu konsep distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah ketimpangan ketidakmerataannya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. 1. Distribusi pendapatan relatif, yaitu perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, dan penggolongan didasarkan kepada besarnya pendapatan yang diterima. 2. Distribusi mutlak.
Distribusi mutlak yaitu persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan agregat atau secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan yang sempurna. Koefisien Gini diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal P atau semakin lengkung, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk. Distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal atau semakin lengkung, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unemployment and employment problems. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. D. Urbanization and rural-urban migration. Selanjutnya kita akan membahas tentang urbanisasi dan juga migrasi. Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan kota. Terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor penarik maupun pendorong. Perkembangan industri dan perdagangan di kota merupakan faktor penarik yang menyebabkan banyak orang mendatanginya. Mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya urbanisasi. Meningkatnya proses urbanisasi tersebut tidak terlepas dari perkotaan, khususnya ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan semakin bertambahnya konsentrasi penduduk daerah, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan. Migrasi biasanya memiliki alasan yang dipilih. Sifat selektif itu berbeda-beda. Ada arus migrasi yang sifatnya positif dan selektif negatif. Sifat positif berarti bahwa migrasi itu melibatkan orang-orang yang berkualitas tinggi, dan sifat negatif adalah sebaliknya.
Migrasi yang tertarik pada faktor-faktor positif di daerah cenderung merupakan seleksi positif. Orang-orang seperti ini melakukan migrasi karena dapat melihat adanya kemungkinan atas peluang yang lebih baik. Bagi daerah perkotaan, kedatangan orang-orang seperti ini malah menguntungkan karena biasanya mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, memiliki cukup keterampilan dan semangat juang yang tinggi serta produktif. Migrasi dengan klasifikasi seperti inilah yang sebenarnya memiliki peran sangat besar dalam memacu perkembangan daerah kota lebih baik. Education and health. Pendidikan adalah suatu indikator yang digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu negara. Pada umumnya, dalam negara maju, tingkat pendidikan rata-rata tinggi dengan TPAK dari tahun ke tahun selalu meningkat. Negara maju sangat memperhatikan tingkat pendidikan para penduduknya. Berbeda dengan negara yang sedang berkembang, pendidikan masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Terbukti, tingkat mengetahui huruf dan TPAK serta angka partisipasi sekolah masih tergolong rendah, sehingga dari perbandingan tersebut, indikator yang dapat diukur dalam pendidikan yakni tingkat pendidikan, tingkat mengetahui huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan. Selanjutnya itu kesehatan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Indikator tingkat kesehatan dapat dilihat dari rata-rata hari sakit dan ketersediaannya fasilitas kesehatan. Ketika terpenuhinya pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dalam bidang kesehatan, dapat dilihat dari beberapa indikasi berupa tingkat mortalitas yang rendah, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan angka harapan hidup yang tinggi. Baiklah, sekian review materi pertemuan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.